Oke, baik, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Dan untuk sesi ke-6 ini, kita akan mempelajari bahasan baru, yaitu terkait dengan manajemen risiko. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita lebih banyak fokus ke bagaimana proses dari audit itu sendiri ya, dari sisi tahapannya, ada apa saja, kemudian ada metodenya, wawancara, observasi, dan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko. Nah, tentunya kita sering mendengar istilah risiko ya. Nah, kita lihat di sini ya. Apa itu risiko? Bahasa Inggrisnya risk atau risiko. Karena kita sering dengar ini, dan tentunya apakah dari sistem informasi itu memiliki risiko tidak gitu ya, ketika kita melakukan pemanfaatan dari suatu sistem informasi. Oke, nah ada beberapa definisi mengenai risk atau risiko. Nah, yang salah satunya yang akan saya pakai dalam konsep audit ini, bahwa risiko itu adalah suatu kemungkinan dari mendapatkan dampak negatif. Nah, di sini ada istilah kemungkinan. Jadi ada mungkin saja terjadi dan mungkin tidak gitu. Ya. Nah, juga ada kata kunci dampak. Jadi kemungkinan, nah kalau terjadi, nah, itu akan memberikan dampak atau akibat ya apa? Nah, dampaknya itu apa? Nah, di sini risiko itu lebih dengan istilah dengan yang negatif. Jadi risiko itu adalah kemungkinan dari mendapatkan suatu dampak yang negatif. Nah, terkait apa saja gitu ya di sini. Nah, kita lihat ya bahwa di sini bahwa kita berpotensi mendapatkan risiko hampir di semua aktivitas kehidupan kita. Jadi ini tidak terlepas ya, misal sebagai contoh kita naik kendaraan, ya, kita punya tujuan, apakah ada risiko di sana? Ya, risiko yang terjadi misal apakah bannya pecah, atau risikonya amit-amit terjadi kecelakaan atau dan sebagainya. Kemudian ada juga misalkan yang lain nih, terkait misalkan ini naik pesawat terbang, kita punya tujuan. Nah, ada risiko kan di sana? Harusnya di sini juga pasti ada ya, gitu kan. Apakah terjadinya delay, terlambat kah? Misalkan pada saat terbang tiba-tiba cuaca buruk, ya jadi terlambat. Atau misalkan ternyata ada gangguan sistemnya, nah itu kan terlambat juga kan, itu ada risiko. Termasuk dengan IT atau sistem informasi. Jadi pasti ada potensi risiko dari semua aktivitas di depan kita. Oke. Nah, kalau kita udah tahu bahwa semua aktivitas itu ada risikonya, muncul pertanyaan, mengapa atau why? Mengapa kita melakukan atau mengambil risiko tersebut? Udah tahu nih bahwa ini ada risikonya, tapi mengapa kita ambil? Simpelnya adalah mengapa kita melakukan atau mengambil ya risiko tersebut, karena kita memikirkan tentang bagaimana mendapatkan dampak yang positif. Nah, kalau risiko itu negatif, nah kita itu sebenarnya mengambil risiko itu supaya harapannya itu adalah bisa terminimalisir risiko, kemudian kita akan mendapatkan dampak yang positif. Misalnya ini terkait dengan harga saham. Oke nih, terkait harga saham. Kita mau beli saham nih. Nah, saham itu kan ada suatu potensi di sana. Nah, di sini ketika kita beli saham, nah ada dua kemungkinan. Tadi ya, apakah dia itu ya sifatnya keuntungan, benefit, ataukah kerugian? Ya, kita rugi. Nah, ini adalah risiko itu. Nah, ada risiko bahwa di sana itu adalah harga saham turun. Kita udah tahu kan. Nah, tapi kenapa kita tetap beli? Karena kita mengharapkan yang naik, yang positif, itu dapat keuntungan. Jadi kenapa kita ambil risiko? Karena tadi gitu kan,
risk akan selalu melekat terhadap aktivitas kita. Nah, apakah hanya karena ada risiko kita harus mundur? Ya tidak seperti itu Pak. Tapi kita adalah untuk menganalisis risiko itu. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari risiko, jadi suatu kemungkinan ya dampak yang negatif. Nah, sekarang di sini terkait dengan apa saja elemen dari sebuah risiko. Nah, ada 3 ternyata. Ada yang disebut dengan threat atau ancaman, impact atau dampak, dan juga probabilities kemungkinan. Tadi ya, definisi juga ada kemungkinan, ada dampak. Di sini ada faktor tambahan adalah threat atau ancaman. Nah, kita lihat ya, misalnya ancaman itu di sini terlihat dibagi ke dalam beberapa jenis atau kategori. Pertama, misalkan ada yang disebut dengan bencana alam. Misalnya di sana, apakah itu misalkan di sini ada banjir, kemudian apakah itu juga longsor, apakah itu tsunami atau gunung meletus ya. Jadi suatu ancaman-ancaman yang akan dikhawatirkan ya berpotensi misalnya mengganggu aktivitas. Nah, di sini adalah sistem informasi kita. Nah, sejauh mana nih bencana alam ini tuh dapat diprediksi kah atau ditanggulangi kah? Gitu. Nah, di sini kita akan terlepas dari itu ya, kita negara di Indonesia sering terjadi, termasuk ini faktor yang ancaman yang pertama itu adalah terkait dengan bencana alam. Kemudian ancaman kedua, nah ini adalah berarti dari kalau tadi faktor alam, sekarang ada faktor manusia. Ingat bahwa sistem informasi itu digunakan oleh siapa, dipakai oleh siapa, itu oleh manusia. Dan saat informasi itu nanti ada internal dan ada juga eksternal. Nah, disinilah bahwa ada ancaman secara internal atau secara eksternal. Kalau yang internal berarti oleh orang di dalam organisasi. Kalau eksternal berarti oleh orang di luar organisasi. Itu bedanya ya, internal orang dalam, eksternal orang luar. Nah, di sini orang dalam istilahnya itu adalah fraud atau kecurangan. Gerakan eksternal itu contoh adalah hacking. Nah, misal di sini kita punya sistem informasi keuangan. Nah, kalau kecurangan ada orang dalam, oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang bisa akses ke sistem keuangan tersebut. Nah, artinya orang dalam di sana, apakah stafnya, pimpinannya, atau si manajernya, keuangannya, pokoknya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, itu kecurangan. Sedangkan yang eksternal, itu yang di luar itu, yang dia tidak punya akses, tapi dia bagaimana mencari cara supaya akses, misalkan dia menghacking gitu kan, masuk jaringan dan sebagainya. Nah, itu ancaman yang kedua ya, jenisnya itu dari yang tadi adalah bencana alam, ini adalah faktor manusia. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, antara internal orang dalam dan eksternal orang luar, kira-kira ancaman manakah yang lebih berbahaya antara internal dan eksternal? Nah, di sini ya ini yang harus ditekankan. Ternyata jawabannya itu lebih berbahaya dari ancaman internal dibandingkan eksternal. Karena apa? Yang pertama, orang internal aksesnya itu dia memiliki ya. Nah, dia orang dalam kan gitu. Sedangkan orang luar, nah dia harus bagaimana cara aksesnya lebih sulit sebenarnya itu. Ya, dibandingkan dengan orang dalam. Karena orang dalam itu dia punya akses ke sana, ke sana. Kemudian dari sisi dampaknya ya, kalau orang dalam itu dia bisa dengan mudah gitu kan ya, misalkan ngambil data atau ngambil file, dokumen dan sebagainya itu bisa luas dan bisa untuk misalkan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Sedangkan kalau eksternal itu dia harus saat tadi mau hacking, dia harus belajar ilmu hackingnya, dia harus belajar ilmu cara menyusup ke sistemnya gitu. Kan dia orang luar gitu. Jadi peluangnya lebih kecil juga dibandingkan orang dalam. Makanya hati-hati terhadap faktor internal, sehingga kita nanti harus bagaimana nih meminimalisirnya, karena ini orang dalam itu lebih memiliki potensi berbahaya dibandingkan dengan orang luar. Nah, kemudian yang lain, kalau tadi faktor bencana alam yang tidak bisa dikontrol ya, kemudian
faktor manusia, selanjutnya adalah faktor teknis atau teknikal. Nah, teknikal di sini dibagi, misalkan terkait tadi sistem ya, informasi itu kan ada hardware-nya, ada software-nya, jaringannya, datanya. Nah, mungkin saja kan bahwa hardware failure. Nah, di sini berarti kerusakan hardware. Kita punya harddisk penyimpanan data, harddisknya rusak. Kita punya server komputernya bisa down, kita punya UPS bisa tidak berfungsi. Atau dari sisi software bisa rusak nih aplikasinya, atau sistem operasinya juga rusak bermasalah, atau filenya korup. Nah, itu juga bisa menjadikan ancaman terhadap sistem informasi kita. Terkait jaringan kita punya internet tiba-tiba down, atau down tidak, tapi dia limited bandwidthnya, atau trafficnya itu penuh dan diakses secara bersamaan overload. Nah, ini pun jadi ancaman ya secara teknis. Kemudian terkait data, misalkan data yang tadi rusak datanya pada saat backup atau recovery-nya misalkan ada permasalahan, nah, di sana ya. Jadi ancaman ketiga itu dari sisi faktor teknis. Nah, ancaman-ancaman ini tentunya tadi yang akan berpotensi tadi dialami oleh sistem informasi. Jadi kalau kita punya sistem, kita pikirkan ada ancaman dari sisi bencana alam, ada faktor manusia, dan ini ada faktor teknis. Nah, itu adalah elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah selanjutnya tadi ancaman-ancaman tadi itu akan memberikan namanya impact atau dampak. Jadi elemen yang kedua itu terkait impact atau dampak itu di sini kita mengukur seberapa besar bahaya ya yang diterima apabila threat atau ancaman tadi itu terjadi. Bisa terjadi banjir. Nah, itu kita kategorinya bagaimana sih banjir itu? Atau tadi misalkan ya kegagalan perangkat harddisk rusak atau internet down. Nah, itu kita ukur bahaya segi bagaimana. Nah, cara mengukurnya ada dua ya. Pertama directly atau secara langsung dan paling mudah. Atau juga nanti kita yang sifatnya kualitatif yang tidak bisa diukur dengan istilahnya dengan uang. Misalnya nih kalau yang bisa diukur dengan uang, misal terjadi kebakaran atau terjadi misalkan kehilangan server. Nah, kalau hanya masalah fisikal servernya, komputernya kan nggak itu. Komputer itu berapa harganya? Taruhlah 10 juta. Nah, itu berarti kan istilahnya dampaknya itu kita loss atau kehilangan 10 juta rupiah. Itu kalau dari sisi yang bisa kita konversi ke mata uang. Nah, tapi kalau misalkan yang terkait dengan tidak bisa diukur, misalnya nih ya, kalau misalkan kita punya sistem informasi lagi diakses pelanggan, tiba-tiba pelanggan itu internetnya itu itu down ya, tadi ada ancaman internetnya gangguan. Nah, di sini otomatis kan gitu ya, bagaimana kepuasan pelanggan kita, kecewa nggak? Bagaimana reputasi organisasi kita, perusahaan kita, berkurang tidak? Bagaimana moral pegawai yang pernah komplain? Nah, itu kan tidak bisa diukur secara langsung, tapi kita bisa membuatkan dalam bentuk skala ya, kualitatif istilahnya. Nah, tadi di sini, apakah dampaknya tadi itu adalah biasa saja, ringan, ya, sedang, serius, atau bahkan sangat serius? Ini dampaknya diukur. Misalnya tadi kalau misalkan ancamannya ini kategorinya dampaknya itu sedang atau menengah, atau dampaknya serius atau major atau sangat serius. Nah, ini kita buat seperti ini pengelompokan. Nah, semua dampak nanti mungkin bisa jadi berbeda kan dari sisi tingkatannya. Itu tadi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi paling tidak di sini dampak itu kita bisa ukur. Apakah dampaknya itu sangat ringan, sedang, atau bahkan serius dan sangat serius. Terakhir adalah terkait dengan elemen ketiga, yaitu probability atau kemungkinan. Threat apa yang mengancamnya, impact adalah dampak dari ancaman tersebut. Nah, sekarang di sini elemen yang adalah namanya kemungkinan atau probability. Seberapa mungkin, seberapa perhitungan potensi terjadi resiko tersebut. misal tadi ancaman tersebut ya, misal tadi, nah, 10 juta, nah, 10 juta itu 10 juta, 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 10
Kita punya ancaman tadi threat banjir. Serba sering sih banjir itu. Internet down, serba sering sih internet itu gangguan. Kemudian hard disk rusak, serba sering sih gitu. Terjadi di hacking, serba sering sih itu. Nah, di sini tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu, nah, kita akan melakukan prediksi terkait kemungkinan terjadi di kemudian hari. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikannya? Sama ya. Kalau tadi dari sisi dampaknya ringan, menengah atau serius. Nah, kalau di sini adalah dari mulai kemungkinan itu berarti sangat jarang, cukup jarang. Nah, di sini agak sering bahkan sangat sering gitu. Karena misalnya tadi internet di sini masuknya apa sih gangguannya? Oh, ini cukup sering, berarti yang level 3. Apalagi misalkan listrik nih sering mati lampu, ternyata itu probable atau ya sangat mungkin terjadi atau sangat sering terjadi. Nah, 3 elemen tersebut itulah yang membentuk dari risiko. Nah, nantinya dari 3 elemen itu nanti kita akan lakukan proses selanjutnya terkait dengan manajemen risiko. Jadi di pertemuan hari ini di bagian ini kita ada paham ya apa saja dari definisi dari risiko itu sendiri. Kemudian ada 3 elemen dari risiko, yaitu threat atau ancaman, impact atau dampak, dan juga probabilitas kemungkinan. Yang mana ketiga ini, ancaman ini baik yang bencana alam kalau terjadi akan menghambat atau mengganggu sistem informasi ya, atau tadi faktor manusia, ada kecurangan atau ada hacking, atau faktor teknis, adanya gangguan dan sebagainya. Kemudian ancaman ini nanti dia punya skala, apakah ancaman itu bahayanya itu bahayanya itu kan tidak berbahaya, kurang berbahaya atau sangat berbahaya, sangat serius. Dan juga kemungkinannya apakah sangat jarang, cukup sering terjadi atau bahkan sangat sering terjadi. Itu sangat mungkin terjadi. Oke, itu aja sekian. Kita ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.